selama ini kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami berserah hanya kepada-Mu Tuhan. Sebentar Bapa kami akan mendengarkan firman-Mu. Sebelumnya Tuhan, Kau ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami. Kuasai keberadaan kami seluruhnya ya Bapa. Roh, jiwa dan tubuh kami. Hati pikiran kami kuasai dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Mampukan kami untuk kami boleh mengerti firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan beri kami kemampuan-Mu Bapa untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami supaya kami tidak berdosa kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini kami di hadapan-Mu Bapa. Kami berserah hanya kepadamu karena kami percaya bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan segala doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Shalom. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan saudara. Kalau kesempatan saat ini kembali kita boleh mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita kali ini belajar dari kehidupan daripada Yusuf. Saya mengambil di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-50. Kita membaca dalam ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Puji Tuhan saudara. Sebelum Yusuf menjadi seorang penguasa di tanah Mesir, Yusuf mengalami pengalaman disakiti, dijahati, difitnah oleh saudara-saudaranya sendiri. Itu pada waktu Yusuf masih muda dan berusia 17 tahun. Pekerjaan daripada Yusuf adalah mengembalakan kambing domba bersama dengan saudara-saudaranya. Tetapi Yusuf suka mengadukan kejahatan saudara-saudaranya kepada ayahnya, yaitu Israel, yang lebih dikenal dengan nama Yakub. Yakub lebih mengasihi Yusuf dari semua saudara-saudaranya yang lain. Karena Yusuf adalah anak yang lahir pada masa tuanya. Dan Israel atau Yakub ayahnya membuat jubah yang maha indah bagi Yusuf dan mengenakannya kepada Yusuf. Dan hal ini membuat saudara-saudara Yusuf semakin membenci Yusuf dan tidak mau lagi menyapa Yusuf dengan ramah. Terlebih saudara, ketika Yusuf mendapat mimpi daripada Tuhan dan mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itu saudara-saudaranya semakin membenci Yusuf. Saudaraku, kebencian saudara-saudara Yusuf ini semakin memuncak dan ingin membunuh Yusuf. Dan mereka telah bermufakat untuk mencari daya upaya, yaitu untuk membunuh Yusuf. Tetapi Ruben, yaitu kakak yang tertua, ingin melepaskan Yusuf
dan memberi saran kepada mereka agar Yusuf dibuang ke dalam sumur yang kosong dan tidak berair. Dan saudara-saudaranya pun menyetujuinya. Lalu Yusuf dilemparkan ke dalam sumur. Dan ketika mereka duduk makan, lalu dilihatlah oleh mereka suatu kafilah, yaitu orang Ismail yang datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladam dalam perjalanannya mengangkat barang-barang itu ke Mesir. Lalu berkatalah Yehuda kepada saudara-saudaranya, apa untungnya kalau kita membunuh adik kita dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi jangan kita apa-apakan dia. Dan saudara-saudaranya pun mendengarkan perkataannya. Lalu Yusuf dijual kepada orang Ismail. Dan sesampai di Mesir, Yusuf dijual oleh orang Ismail ini kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, yaitu kepala pengawal raja. Tetapi diceritakan di dalam firman Tuhan bahwa Tuhan menyertai Yusuf, sehingga Yusuf menjadi seorang yang selalu berhasil di dalam pekerjaannya. Dan itu semua dilihat oleh Potifar tuannya, sehingga Yusuf mendapatkan kasih sayang daripada tuannya, dan tuannya memberikan kuasa kepada Yusuf, yaitu atas segala rumahnya dan atas segala miliknya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak itulah saudara, Tuhan semakin memberkati Potifar karena Yusuf. Tetapi dalam cerita yang selanjutnya saudara, istri Potifar tergoda dan berahi kepada Yusuf. Tetapi Yusuf menolak keinginan daripada istri Potifar ini. Dan itu yang menyebabkan pada akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Karena istri Potifar ini berkata dengan memutar balikkan fakta kepada suaminya, yaitu Potifar. Tapi saudara, setelah Yusuf dimasukkan ke dalam penjara, Tuhan tetap menyertai Yusuf, bahkan melimpahkan kasih setianya kepada Yusuf dan membuat Yusuf berhasil dalam setiap apapun yang dilakukan dan dikerjakan oleh Yusuf, dan membuat Yusuf menjadi kesayangan daripada kepala penjara itu sendiri. Rekan Yusuf yang berada di dalam penjara, yaitu juru minuman dan juru roti dari Raja Mesir. Pada suatu kali keduanya bermimpi, yaitu juru roti dan juru minuman ini. Dan mimpinya itu diartikan oleh Yusuf sesuai dengan mimpinya masing-masing. Dan beberapa hari kemudian terjadilah sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh Yusuf, yaitu kepada juru minuman dan juru roti.
juru minuman dikembalikan kepada jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Fir'aun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya, seperti yang ditakbirkan oleh Yusuf. Tetapi Yusuf tidak diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Telah lewat 2 tahun, bermimpilah Fir'aun, dan mimpi itu sangat menggelisahkan hatinya. Lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Fir'aun menceritakan mimpinya kepada mereka. Tetapi saudara, tidak ada yang dapat mengartikan daripada mimpinya Fir'aun. Lalu berkatalah kepala juru minuman itu kepada Fir'aun tentang apa yang terjadi sewaktu dirinya berada di dalam penjara, yaitu di rumah pegawai istana, yaitu Potifar, bersama-sama dengan kepala juru roti, dan menceritakan tentang hal ikhwal Yusuf yang pernah mengartikan mimpi daripada keduanya, dan terjadi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yusuf. Lalu Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf dari dalam penjara, dan Fir'aun menceritakan semua mimpinya kepada Yusuf. Lalu Yusuf pun berkata kepada Fir'aun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang memberikan kesejahteraan kepada tuanku Fir'aun." Inilah maksud daripada perkataanku, yaitu ketika aku berkata kepada tuanku Fir'aun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Fir'aun apa yang hendak dilakukannya. Dan Yusuf mengartikan mimpi daripada Fir'aun. Dalam Kejadian pasal 41 ayat yang ke-32, Yusuf berkata kepada Fir'aun, katanya, "Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Fir'aun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya." Saudara, pada waktu itu kelaparan merajalela di mana-mana tempat, seperti yang telah dikatakan oleh Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Maka Yusuf membuka lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang-orang ke Mesir, yaitu untuk membeli gandum kepada Yusuf. Sebab hebatlah kelaparan yang terjadi di seluruh bumi. Tidak terkecuali dengan Yakub atau Israel, ayah Yusuf. Ketika Yakub mendengar bahwa di Mesir ada gandum, maka Yakub menyuruh anak-anaknya untuk membeli gandum di Mesir, yaitu ke-10 orang anaknya. Tetapi Binyamin, adik Yusuf, tidak dibiarkan pergi bersama-sama mereka, sebab pikirnya jangan-jangan ia ditimpa kecelakaan nanti. Itulah sebabnya saudara, ke-10 orang anak Yakub, yaitu saudara Yusuf, pergi ke Mesir untuk membeli gandum kepada Yusuf.
Sementara itu, Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri Mesir. Dan Yusuflah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudaranya datang kepada Yusuf, mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Sekalipun Yusuf mengenali mereka, tetapi Yusuf berlaku kepada mereka seolah-olah sebagai seorang asing kepada mereka. Yusuf menegur kepada saudara-saudaranya dengan membentak, katanya, "Dari manakah kamu?" Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan." Baru teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Singkat cerita, akhirnya Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawab, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi Yusuf. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Binyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari.
Lalu dipeluknya lah leher Binyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Binyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Saudara, lalu Yakub menetap di tanah Goshen, yaitu di Mesir, sampai pada akhir hidupnya. Lalu Yakub meninggal di tanah Mesir, dan Yusuf meminta izin kepada Fir'aun untuk menguburkan ayahnya Yakub di tanah kuburan milik yang telah dibeli oleh Abraham. Setelah ayahnya meninggal, saudara-saudara Yusuf menjadi sangat ketakutan kepada Yusuf. Mereka takut kalau Yusuf balas dendam atas kejahatan yang sudah mereka perbuat. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yusuf kepada mereka? Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudaraku sekalian, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kehidupan Yusuf. Memang, saudara, kalau kita melihat di dalam kisah pada masa muda Yusuf, itu memiliki kelemahan, suka mengadukan kejahatan saudara-saudaranya kepada Yakub ayahnya. Tetapi itulah manusiawi. Karena Yusuf mungkin merasa dirinya disayang oleh ayahnya, dan ayahnya pasti mendengarkan apa yang dikatakannya. Tetapi proses demi proses yang dilalui oleh Yusuf telah mengubahkan Yusuf menjadi seorang yang suka mengadukan perkaranya kepada Allah. Sehingga hal ini membuktikan bahwa Yusuf mengenal Allahnya secara pribadi di dalam kehidupannya. Dan terbukti, saudara, ketika Yusuf mengandalkan Tuhan di dalam segi kehidupan dan penghidupannya, Allah memberkati kehidupan Yusuf. Bahkan apapun yang dikerjakan dan dilakukan oleh Yusuf dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dan Yusuf menyadari bahwa keberhasilan, kesuksesan sehingga dia menjadi mangku bumi, menjadi penguasa di tanah Mesir, itu semua karena Tuhan. Terbukti ketika Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang sekarang ini, yakni memelihara hidup
suatu bangsa yang besar. Jadi saudara, ketika kita mengalami permasalahan di dalam kehidupan dan penghidupan kita, baiklah kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan ikut campur tangan di dalam setiap permasalahan kita. Karena Allah yang kita sembah, Dia adalah Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang setia di dalam kehidupan kita. Tuhan tahu ukuran daripada iman kita. Itulah sebabnya Allah tidak membiarkan kita dicobai melebihi dari kekuatan kita. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Sebab Allah setia. Sebab itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Saudara, rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Itu sebabnya mari kita percaya kepada Tuhan, kita serahkan kehidupan dan penghidupan kita hanya kepada Tuhan. Kita belajar berserah kepada Tuhan, sehingga tepat pada waktunya Allah akan menolong dan menyelamatkan kita. Puji Tuhan saudara, kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita sekalian. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.